kita semua dapat berkumpul di acara diseminasi aksi nyata budaya positif guru penggerak angkatan 11. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Reni Mulyadi selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang ke-1 pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cisarua, yang ketiga materi, yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengan pembukaan. Yang pertama dengan pembukaan, yaitu akan dibuka oleh saya sendiri. Kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin kami persilakan berdiri. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cisarua, yang terhormat Bapak Umum Syarif Kurnia SPD dan MT. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi setelah syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua selaku umat Islam yang beriman. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita terima itu, mulai nikmat yang terasa disadari dengan nikmat yang tidak terasa dan tidak sadar. Mudah-mudahan dengan segala nikmat itu semakin mendekatkan diri kita hadirat Allah yang Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada pimpinan kita semua, pimpinan alam Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya.
Eh, yang terhormat rekan kami yang sedang melaksanakan program CGP, Bapak Muhammad Supari dan Bapak Jainul Arifin. Yang terhormat rekan-rekan partisipan pada kegiatan kedua calon penggerak. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berpartisipasi pada kegiatan ini. Pak Jainul, temanya apa kita? Budaya positif Pak di sekolah, penerapan budaya positif di sekolah. Spesifiknya apa saja? Tentang keyakinan kelas, aturan di sekolah, itu Pak. Tentang kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah dilaksanakan. Jadi Berinovasi. kebiasaan positif. Jadi menumbuhkan mudah-mudahan ya memang ini yang diharapkan, bahwa dari kebiasaan-kebiasaan positif ini menumbuhkan berbagai best practice, praktek baik ya. Itu harapan kita semua, bahwa sekolah ini terutama Pak katanya kalau memang untuk prestasi itu perlu perjuangan. Untuk jadi juara LKS itu tidak mudah. Ansih sebagai juara tingkat provinsi saja, tingkat kabupaten juga sulit. Yang lain-lain juga yang sifatnya akademis itu selain sulit juga kesempatannya tertentu saja. Tapi kalau untuk peningkatan karakter melalui kebiasaan positif, ini bisa dilakukan setiap hari. Jadi semua sekolah, setiap sekolah bisa unggul tanpa harus dilombakan. Dan ini justru yang akan berpengaruh kepada siswa, anak didik kita. Jadi ini kan tidak harus dilombakan, praktek baik, kebiasaan positif. Tapi justru dampaknya yang akan nampak setiap saat. Contoh misalkan yang budaya positif ya, baik guru dan siswanya tidak kesiangan. Wah hebat kalau misalkan satu saja, misalkan di SMK Negeri 1 Cisarua itu jam 7 itu pembelajaran sudah mulai. Wah heboh kayaknya saya Bandung Barat. Betul, karena jarang lah ya sekolah yang misalkan negeri ya, kalau swasta mah kalau misalkan Umum Fikri ya, misalkan seperti Al-Azhar, mereka mah komitmen seperti itu. Coba jam 7 udah mulai, jam 7 kurang 10 minimal itu guru-gurunya sudah hadir di kelas, di sekolah, di ruang guru. Entah apa yang bisa teman-teman juga menghitung ya, apa sih yang dibawa. Tapi kalau untuk sekolah negeri bukan hanya SMK 1 Cisarua, ada saja di KBP yang sekolah itu mulainya jam 7 sudah mulai, guru-guru sudah siap ya di kelas dan siswanya sudah siap, kemudian mulai belajar. Wah itu saja sudah merupakan prestasi, sudah melakukan praktik baik. Itu hal yang kecil tapi sulit, dan mulai jam 7 rata. Kalau baru aja rata, saya bilang datang karena jam 7 kurang 20 itu masih sepi, sama itu masih motor saya masih juara 1 karena dengan Pak Jainul atau Pak Rahman. Itu jam 7 kurang 20, apalagi kalau setengah 7, apalagi kalau jam 6 saya juara 1. Ada yang juara 1 seperti dari saya, yang mungkin jam 6 sudah absen tapi balik lagi ke Iman. Ada yang 5, saya lihat di HP ada yang 5, 4, 5 jam genap ke absen. Tapi Allah nyaman, saya kasih bola kosong. Semua ya semua ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Nah yang termasuk rada sering pagi itu Pak Firman, saya tahu. Ya. Kalau di itu Bu Ahi, ya. Tapi itu ada jadi, tapi yang lain banyak ya. 5 sekian, 15, yang 15 bisa absen hebat. Tapi Allah gimana? Nah itu kan
Artinya itu budaya yang negatif, itu tipu menipu gitu ya. Itu. Jadi mungkin selain merayakan menggalakkan budaya positif, bagaimana kita mengikis, menghabiskan budaya-budaya negatif gitu. Jangan hanya hanya budaya positif. Dan memang di agama kalau amar ma'ruf mah gampang. Yuk kita sholat, yuk kita sahur, dan aja mau beresiko. Tapi coba misalkan tong korupsi, tong judi, sok FPI aja kan yang kelompok yang berusaha untuk memberantas kezaliman hancur. Nah itu mah FPI mah fokusnya ke naik muka, memberantas budaya negatif lah kalau sekolah. Saya nggak akan beresiko misalkan, yuk jangan kesiangan. Yuk misalkan ngajar tepat waktu, yuk misalkan perangkat belajar dilengkapi, mau beresiko dan aja. Tapi misalkan kau ngarokok di sekolah, wah saya itu sebetulnya mau tidak mungkin sih kan. Atau misalkan jangan, istilah pakai jangan terlambat. Kalau terlambat itu kan namanya naik muka, mencegah atau memerangi kemungkaran mah beresiko, pasti dibenci, bahkan mungkin dilawan. Nah, coba dulu misalkan sekarang oke, hanya ngajak yuk laksanakan weekend sapa senyum sapa senyum salam sapa salam senyum ya. Yuk, saya ngajak betul, tidak berisiko, itu hanya ngajak untuk budaya positif. Persuasif lah sebetulnya, mengajak persuasif tidak beresiko. Tapi kalau sudah itu yang sifatnya menghilangkan budaya positif atau naik muka. So misalkan ayeuna misalkan tara piket sapa salam senyum dihukum, wah udah beres itu. Pasti ada efek, ada ekses. Nah, tapi tetap ini harus dilaksanakan. Kalau hanya amar ma'ruf dan nahi munkar ya seperti negara ini banyak tidak sedikit anjuran positif, bahkan undang-undang Indonesia itu termasuk negara yang jago membuat peraturan, yang jago membuat undang-undang. Itu salah satu keunggulan negara kita. Tidak kurang lah yang namanya aturan undang-undang ya, tapi di tingkat implementasi ya lemah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya di kita mungkin harus menyeimbangkan antara persuasif dengan itu yang sifatnya itu larangan ya, atau nahi munkar, sulit ya. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperlihatkan ya sebagai bahan refleksi atau cerminan ya pandangan yang lebih luas lagi, sudut pandang yang lebih luas lagi. Jangan hanya di sekolah ya. Ya bukan saya hebat, bukan saya beritahu, tapi sama. Saya memposisikan sejajar dengan teman-teman dan rekan-rekan sebagai manusia yang belajar, sebagai pegawai yang berupaya untuk berkinerja baik ya. Ya, kenapa? Kalau saya saja tidak bisa, yang namanya organisasi itu berjamaah. Nah, ini ada informasi terbaru ya, bahwa kinerja pimpinan, kinerja lembaga, SKP-nya sama dari sasaran kinerja pegawai untuk guru itu belum bisa dinilai kalau pimpinannya belum dinilai oleh KCD. Nah, untuk periode Januari, Februari, Maret saya nilainya B. Ya. Lembaga itu B nilainya. Ya. Kenapa? Kalau saya introspeksi, ya saya mungkin di nilai di nilai 90 masih bisa untuk pribadi ya. Tugas-tugas saya selesaikan ya, kewajiban saya tunaikan gitu ya. Artinya kalau 90 mah udah lewat ya. Terbukti dari SKP juga saya nilainya 90.
paling kecil kemarin turun 96, sekarang 99 lagi. Ya selalu di atas 90 SKP bulanannya ya. Mungkin teman-teman juga Pak Janu berapa bulan kemarin bulan ini bulan Juli? 98. Wah, Bu ini 96. Nah itu cerminan bahwa setidaknya itu refleksi ya, itu kinerja kita ya, secara administrasi ya. Karena yang dinilai ada yang sifatnya real mah sulit ya. Bisa saja Bu ini dari administrasi mah 96, tapi dina realisasi mah dina implementasi ya walau alam punya cuma ya kali nggak walau apa maksudnya secara detail mah. Nah saya nilainya B. Kenapa? Ini ada perilaku teman-teman ya, terutama yang P3K dan PNS ASN, ada yang kinerja secara administrasinya tidak baik ya. Artinya misalkan kalau di ASN di PNS itu ada kuesionernya telat atau tidak ngisi sama sekali. Terus juga apa yang selalu diisi tiap bulan tuh iki lagi aktivitas hariannya kurang atau bahkan tidak membuat. Itu yang membuat nilai saya, nilai lembaga jadi B. Efeknya saya hanya bisa menilai itu nanti 30%. Tetap guru mah ada yang diuntungkan 30% tetap harus baik, harus sangat baik tapi 70% baik ya. Ya belum muncul apakah ada yang butuh perbaikan atau enggak. Yang baru muncul sekarang 30% sangat baik, yang 70% baik. Tetapi kalau saya nilainya A sangat baik, itu dibalik. Guru-guru jadi kaca kain ke bawah. Jadi sebaliknya kalau misalkan kepala sekolah nilainya A, kan saya sudah pernah bilang, maka guru-guru nilainya minimal 70% itu A, ikut kepala sekolah. Yang sisanya B, baik. Nah kalau sekarang kondisinya berbeda. Nanti maka untuk teman-teman ASN baik PNS ataupun P3K penilaiannya, maka saya akan nyari 30% yang sangat baik dulu, sisanya baik. Siapa yang sangat baik? Ya saya akan observasi berdasarkan keseharian ya. Berdasarkan keseharian dan kinerja sebagai guru dan juga sebagai kontribusi sebagai tugas tambahan ya. Baik wakase, kaproli atau aktivitas yang sering dilakukan. Nah begitu, jadi baik itu ternyata ya tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa seseorangan ya. Kan di hadis juga ada, kalau suatu daerah ada kezaliman sementara orang baiknya diam saja merasa baik sendiri, maka azab Allah itu akan turun kepada semuanya, baik orang baik ataupun orang yang zalim. Jadi harus ketika suatu masyarakat, suatu kaum sudah meninggalkan nahi mungkar, maka tunggulah azabnya. Walaupun di sini banyak orang solehnya tidak mau bernahi mungkar, maka hancur karena ikut ke bawah. Kalau buat Muhammad seperti itu ke bawah. Sok di Aceh kayak kurang kumaha mungkin tsunami kan. Mau sama aja banyak. Tapi mungkin ya cerita-ceritanya banyak yang miring ternyata di Aceh. Judi lah, mabok lah, zina lah, ya. Jangan hanya dilihat suatu peristiwa itu hanya itu mah memang alam. Enggak ada kaitannya. Ya. Nah kalau zaman dulu mah sebelum umat Nabi Muhammad, misalkan umat Nabi Nuh, ketika umatnya dolim, nabinya nggak doa, ya Allah saya itu sudah mengajak kebaikan, sudah melarang kejahatan, tapi mereka tetap ingkar dan melawan, bahkan mau membunuh saya. Binasakan ya Allah. Kata Allah, oke, kamu dan orang-orang yang beriman ajak pindah dulu, naik perahu, kata Nabi Nuh. Kata Nabi Soleh, pergi dulu, malam-malam pergi, ajak orang-orang yang beriman dan ikut kamu.
Nah setelah itu orang-orang yang berimannya pergi, barulah dibinasakan yang dolimnya. Pokoknya kalau dulu seperti itu. Ya. Nabi Nuh, Nabi Soleh, ya, nabi-nabi yang lain juga sama seperti itu. Nah jadi pada dasarnya praktek baik itu, ya, budaya positif itu kudu barengan. Ya contoh kecil aja, kalau misalkan ingin bersih, yang ingin bersihnya cuma manajemen saja, cuma saya sama wakasek, guru-guru yang lain tidak peduli, nonsen, tetap sekolah kotor. Apalagi misalkan siswa naga tidak peduli dengan kebersihan, tetap kotor. Jadi harus berjamaah. Kembali diingatkan kepada masalah agama, bahkan ini sangat nahi mungkar itu ya sangat penting. Ketika misalkan saya sebagai orang tua berlaku soleh dan ditimbanglah amal solehnya itu saya masuk di surga, tapi misalkan anak saya bawa, anak saya dolim, anak saya misalkan ya naudzubillah min dzalik ya penentang Allah, saya itu kan jadi cilaka tuh karena celaka data sawaba ya, anaknya cilaka kolotnya bapaknya indungnya ke bawah. Nah memang harus begitu, kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus berjamaah. Oke, nah ini sebagai refleksi saja bahwa budaya positif bagi kita ya, mulai dari hal yang kecil, kemudian tidak bekerja hanya sendiri, ya. Kemudian juga ingatkanlah jangan nyaretin mungkinnya. Dan saya tuh kalau main hukum tuh main lapor, main hukum, saya tuh tidak mau, pinginnya ya persuasif saja. Ya. Dan kita udah dewasa, pembelajaran pedagogi, oh ini dikasih tahu sama pimpinan ini salah, perbaiki, ini melanggar, hentikan. Jangan diingatkan malah jadi ngewa, jadi gehel. Nah itu biasanya kelakuan orang munafik. Kalau orang munafik diingatkan, biasanya mereka jadi benci, jadi gehel, bahkan mau membunuh. Ya. Itu kelakuan orang munafik itu. Bahkan orang munafik itu sama lah dengan orang kafir gitu ya. Hukumannya juga sangat berat. Jadi kalau misalkan kita mencoba bagaimana mempromosikan ketika kita guru teh, kalau memang salah atau ngambek atau apalagi atau misalkan mau melawan, ya, terima weh. Ya, saya terima salah tapi belum bisa memperbaiki, insya Allah bertahap. Jangan menyalahkan aturannya, apalagi jangan menyalahkan yang menegurnya. Jangan menghujat yang menegurnya. Itu termasuk anak-anak ya. Coba Pak Yurpa ya. Itu Pak Yurpa tuh fokus mencoba melarang yang melanggar. Itu aturan apa resikonya berat. Pak Yurpa itu kurang populer di anak-anak itu. Beda kalau misalkan saya mau memposisikan diri persuasi mengajar. Jangan pernah mudah-mudah, jangan pernah nyarekan. Walaupun nyarekan sifatnya persuasi, ngajar. Tapi kan harus ada orang yang mengajar, ada orang yang mencegah, ya. Tapi ya itu kalau mencegah mah, ya lumayan lah. Saya belum melihat tulisan-tulisan yang agak kasar apa Yurpa ya. Kalau ada di kamar mandi ya? Oh enggak Pak, di chat Pak, di chat. Cepat ya. Kalau pengalaman saya mah di sana ya yang suka gogorokan ada di satu lain, tidak ada yang peduli terhadap pencegahan, terhadap misalnya nahi mungkarnya tadi. Itu sangat tidak populer. Teman saya itu lokasi kesiswaan saya kemarin ya, Pak Kusmoro kan namanya itu. Wah itu anjing Kusmoro monyet lah. Wah dia sebanyak gitu. Ya kan tukang tukang nyarekan lah. Penegakan disiplin pulang. Tapi ada yang sok ngajak mah tara, sok ngajak. Nah, yang mengajak mah tara yang mengajak mah ngajak karena kebaikan ya, tidak terlalu berisiko lah. Tapi kalau sudah mencegah, jangan ini, jangan itu, siap-siap aja dibully. Nah, ke anak-anak juga bagaimana mental seperti itu dilakukan. Susah lah, kita aja sendiri introspeksi. Air cara itu sok ada
kan karena kalau diajak banyak orang sanggup ngilu orang bentuknya. Tapi kalau misalnya sudah ditegur, karena hati ayah. Nah kita sebagai orang yang beriman janganlah. Jadi ketika kita tegur kita salah terima aja. Masalah misalkan kita mau perbaiki diri dengan atau tidak ya itu urusan belakangan. Ya memang yang positifnya ketika yang baiknya ketika ditegur ya. Salah kita salah memperbaiki diri berubah menjadi baik. Nah di sini ada refleksi yang lebih luas ya. Ini dari pesan untuk para pemimpin bangsa dari Ketua Muhammadiyah ya. Indonesia saat ini setara, apalagi mati sulit. Indonesia saat ini setara, apalagi mati sulit. Karena harganya terlepas dari jiwanya. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, politik transaksional, politik dinasti, utang negara, salah urus, dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Wujud dari pengkhianatan atas jiwa kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh para pejuang dan pendiri Indonesia. Kemerosokan moral, etika, dan segala tindakan buruk dalam berbangsa bernegara merupakan bentuk kerusakan jiwa Indonesia. Maka kunci Indonesia Raya agar tetap bernyawa dan tidak salah arah dalam memperjuangkannya, semuanya berada di pundak para pemimpin bangsa. Jadilah para pemimpin Indonesia yang berjiwa, berpikiran, bersikap, dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, agama, dan kebudayaan serta sejarah Indonesia yang syarat makna itu. Jadilah para pemimpin negarawan yang mengedepankan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, konflik, dinasti, dan wewenang sendiri. Ya, jadi ini mungkin kepedulian seorang Haidar Nasir, pemimpin Muhammadiyah terhadap fenomena di negara kita ya, di mana ya itu kondisinya ya banyak hal yang kurang cocok ya. Ya coba kalau kita perhatikan ya, jadi kita capek di sekolah ya, berupaya untuk mendidik siswa supaya berakhlak, beretika, berkarakter baik. Tapi ketika mereka melihat contoh-contoh dari pejabat, elit politik yang berkelakuan jauh dari profil Pancasila, ini gimana? Harus gaya hidupnya hemat, bersahaja. Hemat gimana? Acara 4 bulanan kalau nggak salah itu mewahnya luar biasa. Ya. Akhirnya misalkan ke Amerika saja pakai pesawat charter ya, superjet ya. Ya. Jadi banyak contoh-contoh yang tidak baik ya, dipertontonkan, dipraktekkan. Ya. Hari pembelajaran di sekolah harus begini, jadi tidak relevan antara dunia pendidikan dengan dunia kenyataan. Dan coba yang terakhir tuh ada isu ya bahwa pimpinan Golkar yang sekarang itu ya, ada fotonya lagi minum miras. Whiskinya itu bukan whisky yang biasa, whisky yang super mahal. Satu botol itu 1 liter itu 420 juta. Ya. Nah itu kan elit-elit politik ya, ya mau bagaimana efektif mendidik bangsa ini. Padahal kalau dilihat coba pesan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya dulu, karakternya dulu, bangunlah raganya, bangunlah badannya, jiwanya dulu. Memang perkara juga bukan hanya mudah, karakter, soft skill itu udah lain. Bisa dilakukan setiap hari, tidak seperti kejuaraan akademik ya. Tapi ya
itu perlu kesabaran dan perlu perjuangan ya. Seperti itu ya. Nah, satu lagi menyoal masalah, jadi kita betul syarat kita tuh banyak namanya aturan simbol yang syarat di lagu Indonesia Raya seperti itu, di pembukaan Undang-Undang Dasar dengan yang terakhir itu coba serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kenyataannya mana? Serta dengan ikut mewujudkan keadilan sosial bagi segelintir rakyat Indonesia. Sekarang itu ketimpangan antara kelas bawah, kelas menengah dengan kelas atas itu sangat timpang. Jadi kelas atasnya di Indonesia itu yang menguasai ekonomi itu sangat kecil, mungkin hanya 1%. Kelas menengahnya sedikit, yang banyaknya itu kelas bawahnya. Artinya masyarakat yang lemah secara ekonomi, lemah secara pendidikan, biasanya juga lemah secara karakter. Ya. Oke, terakhir satu lagi. Ya. Yang perlu ditanamkan ketika mau itu melaksanakan budaya positif, praktik baik itu mungkin nanti juga bagaimana ini kata-katanya disampaikan kepada siswa ya. Yaitu bahwa segala sesuatu tindakan itu berasal dari pikiran, dari mindset. Ketika pikiran, mindsetnya bagus, niatnya bagus, maka akan lahir good action, action yang baik, action yang positif. Jadi awalnya dari konsep. Jadi kalau sudah miskonsep, misunderstand, wah, akhirnya kan sudah miskonsep lagi ya misalkan. Nah, namanya kenapa di gandeng-gandeng rumah aing dan akal sapa aing, motor aing, itu udah miskonsep. Tapi kalau sudah mindsetnya sudah masuk, saya masih ingat ucapan Hakim. Ya, jangan. Itu dengan mengenal kontrol itu berarti kita sepanjang perjalanan berbuat dosa tuh, mengganggu orang lain. Ada yang sakit, ada yang lagi fokus belajar, ada yang lagi fokus konsentrasi, ganggu dengan berarti setiap saat. Nah, oh iya, nggak paham mindsetnya seperti itu. Jangankan kita mengganggu orang lain, kan kita tuh yang komunitas ingin bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kan mindsetnya bagaimana kita tuh bermanfaat bagi orang lain. Teka pikiran yang merugikan orang lain. Kalaupun ada kebaikan ini ya, ingin berbagi, ingin mengajar, ingin bersama-sama. Teka pikiranlah nggak menyilahkan batu. Ngomongkan batu misalkan menjatuhkan orang lain, tidak pikiran. Apalagi misalkan merugikan orang lain. Jadi dari mindset, dari pola pikir, dari termasuk juga dari nurani yang benar, maka akan lahir action yang benar dan bermanfaat. Nanti action yang bermanfaat, tindakan yang bermanfaat, tindakan yang baik itu diharapkan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Karena sudah dilakukan berulang-ulang, mengut sampah itu baik, kenapa harus malu? Bebersih itu baik, kenapa harus malu? Jadi habit, tidak akan malu. Tidak kesiangan itu ya hal yang baik, kenapa malu? Dibiasakan, jadi habit. Nah, kalau jadi habit, kesananya akan menjadi darah daging, menjadi karakter. Ya, sudah kebiasaan yang baik, semua kebiasaan berbagi, kebiasaan baik itu menjadi karakter. Nah, inilah yang penting. Ya, karakter ini akan menentukan nasib seseorang. Ya, karakter itu banyak.
yang akan menentukan nasib seseorang. Apakah dia nanti itu akan yang menjadi beruntung atau tidak beruntung. Namanya juga kita berusaha, ini rangkaian usaha. Kalau sudah kita mempunyai karakter yang baik, insya Allah ya nasib kita akan baik, nasib anak-anak nasibnya akan baik. Contoh misalkan yang suka membantu sudah menjadi karakter, rajin, tanggung jawab, jujur, itu sudah menjadi karakter. Insya Allah orang akan suka, belajar akan mudah dan rajin. Orang akan percaya dan jujur. Apalagi dengan karakter-karakter yang hebat, misalkan critical thinking, orangnya ini kritis. Dia sensitif dengan hal-hal yang merugikan dengan menguntungkan. Di perusahaan misalkan ya, itu sangat terpakai. Orang yang tough, tangguh menghadapi kesulitan. Orang yang kreatif, yang banyak menemukan breakthrough itu terobosan-terobosan yang positif. Ya, itulah karakter yang akan menentukan nasib anak-anak kita. Kalau karakternya malas, pemalu, tidak mau bekerja keras, tidak komunikatif, wah susah. Banyak contohnya sekarang itu, gen-gennya seperti itu sudah banyak. Coba perhatikan ya, di lingkungan keluarga kita ada saja yang mungkin itu nasibnya jelek itu karena karakternya kurang baik. Saya bilang nasib ya, karena nasib itu can be changed, masih bisa dirubah. Jangan terlalu ekstrim jadi takdir, nasib ya. Fate ya, fate dalam bahasa Inggris itu fate, nah destiny ya, kalau destiny takdir. Nasib itu sesuatu yang gampang dirubah. Tergantung niat. Balik lagi ke konsep, balik lagi ke mindset. Nah, saya kemarin waktu menghadiri wisuda anak saya hari Sabtu itu, saya betul-betul banjir air mata yang tidak bisa dibendung ya. Banyak sekali hal yang mengharukan ya. Di antara ada wisudawan yang mungkin memang sudah masa dipersiapkan bagaimana menggugah bahwa keberhasilan mereka itu tidak lepas dari bimbingan dan tuntunan orang tua, mengaturkan rasa terima kasih kepada orang tua, kepada guru, kepada pihak-pihak lain yang sudah mereka bisa jadi lulus ya. Dengan kata-kata yang terpilih dengan intonasi yang baik, saya belum banjir air mata yang nggak bisa. Saya sudah termasuk juga ketika dihadirkan wisudawan terbaik dengan cum laude IPK-nya 3,95 ya. Ternyata itu bukan dari kalangan orang keluarga terpelajar atau orang kaya. Beliau adalah alumni terbaiknya itu orang Sarijadi, orang tuanya supir angkot. Ya. Jadi perjuangan luar biasa dia karena memang karakternya baik. Ya, kadang-kadang ya masalah karakter itu ada bawaannya, jadi gampang anak itu diarahkan. Ada juga yang hese, kayak masalah PR-nya itu. Bagi anak yang karakter dari orang punya dasar baik ya itu tidak sulit ya. Jadi dari SD sampai perguruan tinggi dia itu selalu beasiswa ya. Ibunya ibu rumah tangga ya. Bapaknya supir angkot. Nah dia sangat berjuang ya, karena kan untuk kuliah itu tidak cukup beasiswa, ada biaya-biaya yang lain, sehingga dia tuh bisa lulus seperti itu, bisa sambil bekerja ya, sambil bekerja di sela-sela kesibukan itu bekerja, dan terakhir dia bisa menaikkan omset perusahaan itu menjadi 100% ya. Nah, itu makanya dia ditampilkan perempuan ini ya, perempuan ya. Dengan perjuangan yang luar biasa, walaupun mungkin dari keluarga bukan pelajar, bukan
bukan educated family, bukan keluarga terdidik, bukan keluarga yang punya punya harta, tapi kok bisa melahirkan orang hebat seperti itu. Jadi dia mah diwisuda teh dalam kondisi sudah bekerja. Nah, karena apa? Dan butuh dia mah tadi memang butuh, kapaksa. Pernah suatu saat katanya ada memang kalau perjalanan orang itu tidak sempurna kalau melihat ada hal-hal yang gelapnya lah. Pernah suatu saat itu kecelakaan tabrak ya. Jadi sehingga sudah dia tidak bisa jalan. Berapa minggu dia tidak bisa hadir di kampus ya, sehingga dia sudah hopeless ya. Selain menahan rasa sakit ya, karena cukup parah juga ya, sampai dia itu kepikiran ya, kenapa saya tidak mati saja, kenapa tidak mati saja. Dan kuliah juga tidak mudah buat dia, kemudian ditambah sekarang kata berat, tidak bisa kuliah. Tapi untungnya ya, ini yang membuat juga ternyata dosennya baik-baik semua. Jadi tetap memberi kesempatan untuk tidak harus cuti. Tadinya mau cuti, tapi jangan. Biar kamu kuliah sambil di online saja. Jadi ya catatan-catatan kuliahnya diberikan oleh dosen. Sok saja di dulu. Pihak kampus juga sama semua ya. Maaf ya tuh. Disitulah peran lembaga, ternyata bukan hanya sebagai lembaga, sudah menjadi orang yang bijak. Sampai karakternya juga ya, tahu bahwa kondisi si anak itu seperti itu dan tidak mengizinkan cuti. Sudah saja kamu bisa mengejar kekurangan-kekurangan. Sehingga pada saat itu sudah mengucapkan berterima kasih kepada orang-orang disebutkan, teman-temannya, adiknya yang mendukung dia kan waktu keadaan sakit ya, berapa minggu gitu ya. Makanya dia mau mengajukan cuti. Jangan cuti. Biar dari lembaga itu membantu. Turun semua jurusannya, sebutkan orang-orang yang membantu itu luar biasa ya. Sehingga dia bisa lulus dan predikatnya cum laude. Ya, terbaik sewisudawannya 3,95. Nah jadi itu berarti anak ini orang itu punya budaya positif, punya karakter yang luar biasa. Meskipun tetap ada saja masa-masa kritis itu. Katanya saya itu sempat di tengah kerepotan saya itu, kenapa ya tidak mati saja ya Allah. Ada pikiran negatifnya, inginnya berarti mati. Tapi dengan dukungan berbagai pihak ya, dia menjadi bangkit lagi dan lulus menjadi lulusan yang terbaik. Ya itu yang ditampilkan. Jadi cukup mengharumkan. Tidak ada yang tidak nangis yang mendengarkan ceritanya, tapi ada cerita juga indahnya. Jadi semua orang seperti gitu ya, dipaparkan foto-fotonya orang-orang yang termasuk dosen, rektor, teman-temannya, saudaranya, adiknya, tetangganya, itu semua orang, semua pihak yang mendukung dia itu diingat sama dia, dicatat ya, dan diekspos bahwa untuk sukses itu tidak bisa sendiri. Nah barangkali itu mohon maaf ya, saya mungkin kepanjangan, tapi saya sedang ngobrol hal seperti ini karena ya ini juga refleksi buat saya sendiri ya. Karena saya juga mungkin masih jauh dari sempurna,
Ya, tapi tetap saya bertekad untuk bisa terus berkinerja lebih baik lagi dan membersamai teman-teman. Yuk kita ramaikan ya budaya positif di SMK Negeri 1 Cisarua. Mohon maaf ya apabila ada hal yang kurang berkenan ya, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Uu Syarif Kurnia SPDMT selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cisarua yang telah menyampaikan sambutannya begitu panjang lebar dan juga refleksi ya buat gambaran kita semua sesuai dengan tema yang akan disampaikan oleh para CGP Angkatan 11 yaitu aksi budaya positif. Yang selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Jainul Arifin dan dengan Bapak Muhammad Sobari yang akan diawali oleh Bapak Jainul Arifin SPD MPD DER yang akan dengan temanya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Beli semangat dulu Bapak. Ya, atur Pak. Komen utamanya sekarang. Atur Pak AS atas masukan pencerahan. Tadi mulai bilang panjang kayak lebarnya, panjang kayak lebar kali tinggi gitu. Biasa sampai terharu. Yang tadinya sudah patah semangatnya, harus patah arah, bunuh diri, tapi termotivasi, tersupport, akhirnya bisa lulus cum laude. Luar biasa. Kita komite dalam film Pak, saya Pak. Baik Bapak Ibu, agenda selanjutnya adalah mengenai diseminasi. Sebetulnya adalah pengimbasan. Kemarin kita saya dan Pak Sobari mendapatkan ilmu yang luar biasa ketika pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Banyak ilmu baru yang mendapatkan terkait dengan proses pembelajaran di sekolah, yang mana materi dulu 1.4 itu adalah tentang penerapan budaya positif di sekolah. Seperti apa hal-hal tentang positif mari kita bahas bersama. Kita saling aja Bapak Ibu ya, bukan berarti saya menggurui, tapi sama-sama belajar karena saya juga masih belajar dengan Pak Sobari. Baik, untuk membagikan semangat kembali, kita ice breaking dulu Bapak Ibu, sambil dulu, ini nggak apa-apa. Cuman agak jauh dari meja, agak mundur dikit. Kita mempraktekkan ice breaking yaitu untuk melatih konsentrasi sambil duduk aja nggak apa-apa. Nah, gerakannya dari lambat sampai cepat. Baik, Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Nah, tangannya di depan Bapak Ibu. Kembali depan bersimbang.
ada 8 bagian atau tema tentang budaya positif di sekolah. Sebetulnya budaya positif sudah sering kali kita lakukan tanpa kita sadari. Cuman tadi betul kata Pak KS, bagaimana kita sebagai guru ini bisa merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Artinya yang tadi nyarek kok ulah sebetulnya tapi mengajak. Contoh misalkan tidak boleh datang terlambat, ganti kalimatnya, jangan kata-kata dilarang, tidak boleh datang tepat waktu, atau pakai tepat kata ayo datang tepat waktu. Itu sebagai kata-kata persuasif. Nanti dibahas di disiplin positif. Nah, ada 8, kebetulan saya mendapat 4 tema yang Pak tadi nanti akan disampaikan oleh Pak Sobari. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Karena di kegiatan PGP ini atau pendidikan guru penggerak ini, guru dituntut untuk bisa memodifikasi RPP-nya menjadi RPP berdiferensiasi sesuai dengan minat, bakat, juga kemampuan masing-masing murid. Gitu Pak. Jadi kadang-kadang kita dalam satu kegiatan pembelajaran satu aja metode pembelajarannya misalkan discovery learning, tanpa kita melihat kemampuan ABCD-nya atau PJBL, project based learning. Bahkan kemudian sebutan teh aya anu resep naon namina teh PowerPoint, aya anu resep film, aya anu resep poster gitu kan. Nah, kita dituntut untuk bisa memodifikasi bahan-bahan ajar kita ini sesuai dengan kemampuan murid, itu berdiferensiasi dalam satu kelas itu berdasarkan kemampuan audionya, visualnya, atau kinestetiknya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori sosiologi model untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita lihat di gambar ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan, terutama diawali dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita berpikir bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Juga kita berpandangan harus bisa mengontrol murid. Juga bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, padahal itu salah. Jadi kita harus bisa sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita ini harus bisa menuntun siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa memaksakan kebiasaan kita dahulu kita belajar atau ketika kita masih SD, SMP disamakan dengan kebiasaan juga sekarang. Zaman sudah berbeda, makanya harus mengikuti atau menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu, sering kali kita berpikiran bahwa ketika mengajar akan itu sebagai tabula rasa atau kertas kosong. Tetapi menurut pandangan Ki Hajar Dewantara ini, anak itu sebetulnya sudah punya bakat, minat tersendiri. Jadi bukan gelas kosong lagi. Tos aya bakat, tos aya minat, tos aya kemampuan. Tinggal bagaimana kita mengarahkan atau menuntun sesuai dengan minat bakatnya. Si Imar senang melukis. Ini Imar sering nyanyi. Makanya di SD ada pembelajaran tematik, gitu kan? Artinya berdasarkan kemampuannya. Kenapa Pak baru disampaikan sekarang? Karena mungkin program guru penggeraknya ada di tahun 2000 sekarang, gitu kan? Tidak tahun 90-an. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu kan. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, untuk teori kontrol ini, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Masing-masing kebutuhan kita juga berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang paling penting adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kedelapan adalah model berpikir senang-senang. Itu Bapak Ibu. Nah, ini disiplin positif yang memang ketika kita masuk pembelajaran pertama, barangkali Bapak Ibu wali kelas ketika pertama bisa bertemu dengan anak-anak, apa yang biasa kita lakukan? Biasanya kita membuat yang namanya aturan.
tata tertibnya Bapak Ibu, dilarang anu. Nah, kita rubah tata tertib ini, kita jadikan sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dari mana sumbernya? Bukan tidak boleh ya. Harusnya dari siswa, bukan dari guru. Biasanya guru harus nulis, tidak pernah nulis. Iya kan ulang teh, kita nggak boleh sekarang. Jadi kita menanggung apa keinginan siswa. Dan saya praktekkan kemarin di kelas 10 PH, luar biasa jawabannya. Tidak mau banyak tugas, ke rumah tidak bawa tugas, cukup di sekolah saja. Guru ketika ngajar tidak main handphone. Jadi kalau karena nyari kurang gitu ya, guru lagi kurang ngajar siswa nyari kurang gitu. Makanya itu dibalik jangan gitu. Jadi itu yang muncul dari anak-anak. Datang tepat waktu. Siswa yang kesiangan dihukum ini, bahkan di kelas pertama siswa yang kesiangan denda bayar 5.000 kakas, nonton tiket bayar, sampai ke sana. Dan banyak itu, setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Kita akumulasi, kita kumpulkan mana yang mirip, kita jadikan keyakinan kelas. Setelah itu ditandatangani semua sebuah pada integritas, dan itu adalah keyakinan kelas hasil bersama, bukan hanya hasil guru. Gitu kan. Jadi kita lihat dari apa kemauan siswa di kelas itu. Nah, alhamdulillah kemarin di kelas 10 PH muncullah keyakinan kelas untuk 1 tahun ke depan. Pasti ada konsekuensi ketika melanggar apa. Nah, dibuat juga kalau melanggar ini. Nah, kami memang dari siswa sudah membuat poin-poin dan memang sudah membuat keyakinan sekolah, bukan kelas lagi tapi keyakinan sekolah, memuat mengenai aturan-aturan yang berlaku. Dan itu sudah berupa digital, kita launching sudah kemarin ketika MPLS, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan, kita susun poin sekolah, tapi masih berbentuk digital. Isinya apa? Keyakinan kelas yang ditampung dari seluruh kelas menjadi keyakinan sekolah. Begitu Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Itu merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan pendidik tanpa imbalan penghargaan, ancaman dan hukuman. Jadi Bapak Ibu kadang orang babari gitu ya, kamu kesiangan hutang 5 kali, nggak akan ada pencerahan sebetulnya. Mau mantan kuda kampung, besoknya pasti bakal pusat, enteng lah pusat, paling nyanyi, enteng nyanyi, tapi nggak ada kesadaran yang timbul dalam dirinya. Maka kita cari bukan hukuman ya, sebagai konsekuensi apa yang harus kita lakukan agar si anak itu cerah. Itu kan apakah misalkan literasi yang memang ada dampak baiknya bagi mereka atau mengaji gitu kan. Nah, itu harus kita formulasikan Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Justru menurut PGP ini kita harus senang ketika ada murid yang melanggar. Artinya ada tantangan baru bagi kita untuk bagaimana bisa merubah etika siswa dari yang tidak baik menjadi baik. Itu kan dari yang baik semua mah itu kan nggak ada tantangan bagi guru. Nah, kita harus bersyukur bagi di sekolah ada orang yang melanggar. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Ini profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berdalam diri, juga kreatif. Yang ini Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, berintegritas, punya kejujuran yang tinggi ya, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, juga komitmen. Sebetulnya banyak sekali sikap kebajikan atau sifat kebajikan yang lain. Selanjutnya keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, itu adalah nilai kebajikan yang semestinya dimiliki oleh seluruh siswa, Bapak Ibu. Nah, ini terakhir kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada yang sudah tahu kebutuhan dasar manusia apa saja? Jadi kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah survival atau bertahan
hidup. Salah satunya adalah menjaga kesehatan, mempunyai rumah, juga mendapatkan makanan. Juga kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, dengan keluarga, dengan anak, suami, dan juga istri. Yang selanjutnya kebebasan. Bagaimana kita merasa bebas, tidak ada intimidasi, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan. Selanjutnya adalah kesenangan, bermain, humor, gitu kan, antusiasme dan ketawa. Coba Bapak Ibu saling berhadapan, coba senyum. Nah, RKT butuh kesenangan, butuh hiburan. Selanjutnya penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, kompeten, dan dihormati, gitu Bapak Ibu. Nah, itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang memang harus kita dapatkan, gitu kan, dan harus kita berikan, terutama kepada peserta didik. Peserta didik tentang sekolah ini merasa bebas, merasa senang, gitu kan. Dia diberikan keleluasaan, diberikan kasih sayang. Jadi kalau menurut segitiga restitusi ya Pak Sobari, jadi ketika ada yang salah pesan dicarikan Bapak Ibu, tapi disaluran. Mana kaburan kan gunawan, langsung sudah berlaku ya Bapak. Jadi disaluran ada gunawan. Nah, mau jekarawas misalnya, ada masalah tah ieu, tah kenapa kitu ngan lamun di TKR itu mah bener aja. Dilelewe udah si Bapak lupa aja jauh kekurangan. Jadi memang iman mau di Nurul Fikri, dilarang irsyad, cocok sekali, gitu kan. Tapi alhamdulillah nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi kalimat-kalimat negatif, semuanya pasti kalimat negatif. Saya juga rencananya akan merubah semua tata tertib yang ada di kelas yang sudah saya tempel menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi mau ayat dilarang memakai gelang, dilarang, kita senang-senang lepas sebenarnya. Jangan pada dilobi sebagai sebuah terobosan kita mengimplementasikan pendidikan guru penggerak sekarang. Kasus satu itu siswa mencontek saat Sumati pagi semester. Seorang siswa yang bernama Supri ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pasangan-pasangan tes Sumati semester. Nah, ini skenario-nya. Biar tahu, coba menceritakan kronologi ini seperti apa ya. Coba itu saya coba coba dengan dan Ingat ya Pak. supaya ini saya apabila saya lupa ya terus Bapak Ibu pasti senang dengan hati saya tulis yang ada iya bebas yang sama sesuatu mau debat debat Kasus 2 itu siswi yang bernama Amelia kemarin
Tiga. Waalaikumsalam. Saya Bapak pengurus ajaran Bapak lalu kalian gimana kemarin pada pembelajaran berapa baik setiap orang sudah apa kesalahannya kamu berpikirkan bagi kami itu ada apa ya lalu pemborosnya kamu itu tidak salah ya yang kamu sudah boros. Nah sekarang kamu sudah sadar belum apa yang kamu lakukan itu merugikan kamu? Nah itu nih ya Bapak Ibu, itulah apa namanya kegiatan-kegiatan kami selama CGP Sibaru anak itu yang kadang-kadang diundang-undang bahas. Salah satunya biar bikin film, bikin apa namanya drama-drama gitulah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada guru yang lain bisa ikut CGP di angkatan berikutnya. Semoga semuanya menjadi guru penggerak. Gitu kan. Dan sekarang ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk materi ya nanti sama mulai ditutup. Baik dari materi kami, dari saya pribadi dan Pak Sobari telah selesai. Tidak ada dari sesi tanya jauh ya Bapak Ibu. Ini mah hanya diseminasi saja untuk proses pengimbasan materi mengenai budaya positif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit ada semacam respon lah ya. Catatan-catatan yang tidak banyak ya dalam ini yang bisa pertimbangkan untuk diimplementasikan di sekolah ya. Yang pertama ice breaking itu dicarilah macam-macamnya ya, terutama yang mudah diterapkan tanpa alat, tidak harus tinggal di YouTube ya. Ada juga misalkan lagunya misalkan menggunakan lagu-lagu ya, lagu apa itu misalkan lagu anak-anak atau lagu-lagu yang dikenal tapi dengan gerakan-gerakan, jadi tidak harus lagunya lagu-lagu yang seperti dari itu disilakan. Boleh diinventarisir oleh masing-masing lah, kira-kira yang bisa. Itu sangat menyenangkan ya, karena kita tidak bisa konsentrasi terus-menerus, termasuk mengajar. Ada juga yang sifatnya bercerita, tapi ada permainan di dalam cerita itu. Misalkan ada kata-kata tertentu kalau disebutkan itu misalkan di toilet temennya atau gimana gitu ya, ada itu banyak. Jadi cukup menghibur supaya senang. Kemudian yang kedua, jangan hanya kesepakatan dan keyakinan dan kesepakatan guru atau kesepakatan siswa, tapi guru itu mungkin perlu ya ada keyakinan dan kesepakatan guru untuk diterapkan kesepakatan sekolah. Nah, ini perlu dirancang sampai CGP ini. Kemudian yang ketiga, tolong inventarisir juga budaya-budaya positif ya, praktik baik yang bisa diterapkan di sini. Karena kan kita tahu lah mungkin secara individual tidak bisa menyebutkan, tapi alangkah baiknya mungkin apakah ada 50, 100 sampai tulis ini. Jadi yang bisa diterapkan dan bisa dikembangkan. Nah seperti itu budaya positif itu sapa, senyum, salam itu semacam pengakuan kepada siswa ini. Sepertinya tidak berarti dan awalan hitungan lah bagi ilmu. Itu menurut saya sangat berarti. Bayangkan kalau kita sebagai siswa kita melakukan seperti itu, datang ke sekolah disapa, ditegur, kasih senyum, gitu. Itu suatu penghargaan. Kemudian yang keempat, ini juga sama menginventarisir kebiasaan negatif untuk dicari solusi ya. Jadi bukan untuk diapa-apain tapi harus solusi. Pak Yurma mungkin lebih tahu ini kebiasaan positif apa, kebiasaan negatif apa saja. Tapi diinventarisir gitu ya. So, bagi siswa. Nah untuk guru update juga inventarisir.
Itu kan 25. Oke, jadi sama-sama lah semuanya bergerak. Posisi guru, pemantau atau mentor ini bagus banget ya. Jadi ini sejalan dengan coaching kepada siswa. Prinsip-prinsip coaching kan gitu. Jadi bagaimana memberdayakan siswa itu sendiri dalam mengatasi masalah, memberdayakan potensi. Ya, cuma kita sebagai fasilitator mengarahkan dan juga memberikan petunjuk-petunjuk. Sementara masalah solusi akhir dan biasanya si coachingnya itu yang coachingnya itu bisa menemukan sendiri. Ya, jadi pada dasarnya kita mengajarkan siswa itu bagaimana menjadi pribadi yang belajar. Kalau sudah ini karakter juga yang belajar. Jadi ketika tidak hal seperti ini, ketika ditinggalkan, pribadinya sudah menjadi pembelajar pasti akan berusaha untuk belajar ya, berperusahaan atau cari di internet ya. Mandiri ya. Kemudian juga bertanggung jawab dan pandai mendapatkan solusi dalam dalam suatu masalah. Nanti ini dikirim ke Pak Jenu ya. Siapa? Barangkali ini bisa jadi pertimbangan untuk mengembangkan sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sungguh hebat luar biasa kedua pemateri kita ya. Itu Bapak Subagio Pak Zainul selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 ya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat